Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ada senyum dan sukacita pagi hari ini, amin. 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 Puji nama Tuhan, kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kesehatan, berkat yang luar biasa sampai hari ini kita semua dapat tegak berdiri di tempat ini. Karena kasih Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Boleh berikan salam, bukan salam ya, senyum. Maskernya boleh dibuka sedikit. Senyum, berikan senyum termanis. Buat orang-orang di sekitar kita, kanan, kiri, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang layak kita sembah dan kita Amin. puja. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan Yesus, menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sungguh tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Yesus, mari akui bersama. Kau kami kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari segenap hati katakan, belum pernah ada, belum pernah ada kasih, kasih di dunia yang sanggup, amin, menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi, oh kasih Tuhan, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan, menjadi baru. Terima kasih Yesus.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini kami akui, oh kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui, oh kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi dalam hati kami Tuhan, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Yesus kami akui, oh kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada. Mari jemaat saja katakan, sampai kini kami akui Tuhan, yes Lord, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi, amin, di dalam hati. Mari kita sungguh-sungguh katakan ini di hadapan Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sungguh kasih-Mu adalah kasih yang sejati. Yes Lord, sampai kini dan selama-lamanya Tuhan. Dan dua Kau ku kagumi. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita akui di hadapan Tuhan. Yes Lord, sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat saja katakan, dalam hati kasih-Mu tiada. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Amin. Jangan sampai di antara kita ada satupun yang terdiam. Puji dan sembah nama Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada duanya Yesus. Apabila engkau ingin berdoa dalam bahasa roh, berdoalah. Apabila engkau ingin bermazmur, bermazmurlah bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau
setiap hati kami, Yesus. Ini pengagungan kami di hadapan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah, Yesus. Engkau satu-satunya Allah bagi kami. Kau sungguh luar biasa, berkat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini Tuhan, Sampai kini kami akui kasih-Mu, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai selama-lamanya Tuhan. sampai kini Yes Lord, ku akui kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada dua. Haleluya, puja sorak-sorai yang terdahsyat, termulia bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya. Hal yang baik Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Amin. Kasih-Mu yang sejati membawa kami hingga hari ini. Berdiri tegak bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Bawa kami terus Tuhan. Bawa kami dan tuntun kami terus Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan kami. Di tahun 2021 ini Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri supaya lebih semangat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Mari kita sapa kanan kiri, katakan luar biasa. Luar biasa. Yesus kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ada satu kata yang saya suka banget Saudara. Satu kata yang kalau saya ucapin, kalau kita ucapin itu gempar banget di dalam hati. Kesukaran lenyap, kesedihan lenyap. Kata apa Saudara? Haleluya. Amin. Saudara suka kata ini? Yuk kita mau sama-sama teriakan, kita mau sama-sama untuk boleh membangkitkan iman kita Saudara. 3 kali katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Kau nyatakan bagi kami Tuhan dalam haleluya. Saat kami menyembah, mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Hadirat dalam pujian, bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Bersyukur, bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari 3 kali lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan hadir, amin. Kita percaya Tuhan memenuhi setiap hati di tempat ini, setiap hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap pagi saudara, ketika saya datang kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, ini aku anak kesayangan-Mu. Saudara jangan iri. Itu karena memang benar, buat saya anak kesayangan Tuhan. Bukan karena apa yang saya punya saudara, wah jauh. Bukan karena apa, kesuksesan atau apapun, tidak saudara. Jauh. Tapi karena apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Dengan segala kelemahan saya saudara. Dengan segala kebodohan saya. Tapi saya katakan Tuhan, Dina gak bisa. Tapi saya mau berjalan dengan Tuhan. Saya katakan Tuhan, ayo kita lakukan perkara yang besar. Saat ini saudara, mari kita bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Katakan Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendirian. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menetapkan setiap langkah kami Tuhan. Dalam hari-hari kami mulai menemukan kuasa. Dalam hari-hari ini kami menemukan kemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saat kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
tak sanggup Kami puji, tanpa Yesus. kami sembah Kami tak bisa. segalanya. Oh Yesus, Kau sumber pengharapan kami. Sumber Haleluya, Yesus. Karena yang datang pertolonganku datangnya daripadamu. Amin. Tuhan, Dalam nama Yesus. kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih Terima kasih Yesus. Yesus. Sungguh Engkau baik, kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu yang tak bisa terukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Oh Yesus, hanya nama-Mu Tuhan, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah. Oh Yesus, glory bagi nama-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama Yesus, kami sembah. Ku pandang wajah Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu, wajah-Mu, Dan berseru, pertolongan kami. pertolonganku Oh Yesus datang Tuhan dari yang setia. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan Saya serahkan kepada hamba-Nya. dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan Dalam hidupku. Bapak Elohim yang kami sembah dan kami muliakan, Tuhan yang kami percayai berada bersama dengan kami saat ibadah ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Lawat kami Tuhan Roh Kudus, urapi kami, lindungi kami, protek kami ya Tuhan dari segala yang jahat dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama denganmu kami akan selalu aman. Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Shalom. Ibadah-ibadah kita ini menjadi satu ibadah yang agak aneh ya sekarang ya. Saya setiap dapat kesempatan untuk pelayanan saya selalu tanya loh, kok ibadah kita dibatasi 1 jam? Saya protes sebenarnya. Orang yang kalau mau kena COVID Bapak Ibu, 5 menit duduk juga dia akan kena.
1 jam kita stay di bangku kita, tidak bergerak, tidak bersalaman dan tidak lain. Bedanya apa dengan 1,5 jam dan 2 jam? Menurut saya itu aneh. Harusnya petinggi-petinggi di sini nih, Pak Pur itu loh, yang ketua BKGS, saya sudah berkali-kali ngomong sama dia. Mbok ditanya gitu loh, apa reasonnya sampai 1 jam? Jadi saya ngelihat ibadah kita itu kayak seperti dibatasi gitu. Udah pakai masker, memang kita harus ikut ya dengan prokes. Saya nggak komplain lah mengenai masker, walaupun sesak nafasnya. Tapi itu kita harus taati. Tapi ibadah kita harusnya nggak boleh dibatasi loh. Tuhan bekerja ya. Ini saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Sejak COVID di akhir tahun, Tuhan tidak, ini impresi ya, dia nggak ngomong langsung ke saya. Tapi saya mempunyai suatu di hati saya, bahwa saya itu stop dulu istirahat. Tidak melayani keluar. Saya juga nggak tahu rencana Tuhan itu apa dalam situasi seperti itu. Tapi sesuatu yang dunia buat untuk mendekan kita, di mata Tuhan itu nggak berlaku. Amin. Paham maksud saya ya? Sesuatu yang menimpa kita di dunia ini, dalam lingkungan kita, yang membuat kita terhimpit, terhambat dan tidak bisa bergerak, tapi di mata Tuhan itu nggak berlaku. Amin. Dalam situasi seperti itu, Tuhan bekerja loh. Khusus di tempat saya, Tuhan datangkan jiwa-jiwa. Hari ini saya kumpulkan lebih dari 30 orang beribadah di tempat saya. Dan mayoritas mereka itu datang dari seberang. Hari ini saya bawa satu keluarga aja, coba Pak Dono berdiri. Saya tanya sama Denny, ada tempat berapa? Kalau ada tempat 30 saya bawa semua. Maksud saya gini loh Pak, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, jangan melihat situasi yang menghimpit kita, kemudian kita ikut dalam situasi itu. Amin. Kita percaya di dalam Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Amin. Amin. Kita keluar ke sana semuanya ngomongin COVID. Begitu dengar COVID, kalian akan stres. Begitu dengar COVID, kalian akan trauma. Ada yang parno gitu ya. Aduh, aku punya penyakit bawaan. Itu membuat imun kamu turun. Jadi jangan pikirin COVID dalam pikiranmu. Haleluya. Pikirin firman Tuhan. Pikirin Mazmur pasal 91. Orang yang duduk, dibilang dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Sungguh engkaulah yang melepaskan aku dari jerat perangkap burung. Itu bukannya jimat, itu bukan mantra. Tapi kalau engkau imani, engkau perkataan itu, imunmu naik. Amin. Saya umur 64, saya pergi keluar. Hari-hari ini saya lebih banyak di Solo Pak. Saya bertemu dengan banyak orang, setiap hari saya meeting, presentasi 1 harian. Kita nggak tahu lagi, di samping kita itu, dia OTG, bawa COVID, udah nggak jelas sekarang. Kalau dulu kan ada yang namanya kena batuk gitu kan, tanda-tanda. Sekarang nggak jelas. Kemarin hari Jumat saya meeting sama satu orang India, ngobrol hadap-hadapan begini. Sorenya saya di WA sama dia, Pak saya positif COVID, baru terima. Istri saya ketakutan. Sabtu pagi saya tes antigen. Saya udah bilang nggak bakal. Buat saya gini Bapak Ibu sekalian. Apapun yang saya kerjakan, selama saya mengikuti tata tertib dan aturan dari pemerintah, seperti kata firman Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja. Amin. Kalaupun seperti Mesak dan Abednego, saya diizinkan. Saya tidak pernah akan komplain sama Tuhan. Tuhan, engkau aku yang percayai, kenapa aku kena? Tidak akan pernah. Haleluya. Karena buat saya mati adalah keuntungan. Hidup untuk Tuhan. Kalau kita punya pikiran seperti itu, set yuk punya pikiran, imunmu naik.
Bagi yang sepuh-sepuh juga, nggak usah takut. Berdoa, baca firman Tuhan, selalu menyembah Dia. Proteksi itu akan terjaga buat kita. Haleluya. Kan katanya the year of faith. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Saya ngintip sedikit tadi. Saya bacain ya. Saya nggak mau berkhotbah tentang ini. Pak, kita 1 jam, tolong kasih saya apa-apa. Merempet dikit orang apa-apa. Saya dengar ya 2 gereja di sini ibadah 2 jam. Salah satunya Pak Yoel. GBI apa dia? Hah? Kodok Daud, dia 2 jam. Bocoran. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat firman Tuhan bilang iman kita mengalahkan dunia. Tapi saya mau kasih tahu, iman itu ada 2 macam. Iman yang muncul dari kekuatan kita sendiri, dan iman yang muncul dari Tuhan. Haleluya. Nah, iman yang muncul dari Tuhan itu adalah iman di mana ada anak-anak Tuhan yang hidupnya ada di dalam Kristus. Kalau hidupmu dan hidup saya ada di dalam Kristus, imanmu adalah iman Kristus. Amin. Iman Kristus adalah iman yang mendatangkan mukjizat. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin bicara bukan hal ini. Ada sesuatu yang Tuhan berikan ke saya. Di awal tahun, saya dapat satu penglihatan. Penglihatan itu sebenarnya sederhana. Saat saya doa pagi, saya melihat ada pintu terbuka, di belakangnya gelap. Kemudian saya ada di dalam rombongan orang yang berjalan menuju pintu tersebut. Saya ada di barisan keberapa, saya nggak ingat, tapi di depan itu ada jalan, orang masuk tuh silang, orang masuk tuh silang, orang masuk tuh silang. Pada saat saya berjalan mendekati pintu, saya nggak sadar ingin melangkah. Tapi pada saat saya ingin melangkahkan kaki saya ke pintu, saya tersadar. Kemudian saya berbalik, tidak masuk ke pintu itu. Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan. Ada satu yang Tuhan ingin beritahukan ke saya, bahwa banyak sekarang anak-anak Tuhan yang seperti itu. Mereka hidup ngeflow, percaya akan Yesus Kristus, mereka sudah merasa aman saat mereka dibaptis terima Yesus, tapi dalam kehidupannya dia nggak tahu. Dia sedang berjalan di dalam kegelapan. Bapak Ibu, saya mau ngomong bahwa keselamatanmu bukan hanya sekedar engkau dibaptis. Amin. Itu adalah tahap awal. Pertobatan itu dideklarasikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita semua yang percaya Yesus dibaptis. Tapi apakah setelah dibaptis itu enough buat kita? Ada banyak pengajaran yang mengatakan kalau engkau sudah dibaptis amanlah kamu. Tapi buat saya, Tuhan ajarkan ke saya, it's not enough. Karena ada firman Tuhan di Mazmur di Matius pasal itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, apa katanya? Tuhan, Tuhan akan apa? Tapi orang yang melakukan kehendak. Nah, kalau dibilang gitu, orang yang berseru-seru Tuhan itu orang Kristen bukan? Pasti orang Kristen yang bisa menyebut nama Yesus. Orang di luar Kristen haram untuk menyebut nama Yesus. Amin. Seperti Dono dulu haram dia. Seperti Eka haram dia. Dia nggak tahu kebenaran. Tapi begitu dia dibukakan, jiwa-jiwa datang. Numpuk di warak. Saya bikin ibadah di situ, dilarang sekarang. Nggak boleh ada ibadah di sana. Kita bingung. Kadang-kadang kita terobos. Bersembunyi-sembunyi di tanah belakang sana. Saya lagi bikin satu pendopo ya besar untuk ibadah di situ. Tapi belum jadi. Mereka tak titip ke Buksuling. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti aware saat ini. Kita mesti sadar bahwa pertobatan itu tidak cukup. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, waktu Yesus katakan,
Waktu Roh Kudus bilang sama saya, aku tidak izinkan kamu masuk. Aku bukakan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang Tuhan berikan, ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu, saya dapat satu penglihatan lagi. Waktu saya berdoa pagi-pagi lagi, saya melihat Tuhan memberikan saya ranting pohon. Di dalam ranting pohon itu ada buahnya. Ada buah yang sudah masak, ada buah yang masih pentil yang sedang bertumbuh masak. Tapi ranting itu tidak ada di pohon, sudah tercabut. Saya tanya sama Roh Kudus, itu maksudnya apa? Yang kau lakukan sekarang itu satu kebenaran. Buah-buahmu sudah kulihat. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita dibingungkan oleh situasi yang enggak keruan macam. Kita enggak tahu lagi yang namanya hoax, enggak tahu lagi yang namanya real. COVID-19 asalnya dari mana? Ada yang bilang direkayasa sama Partai Demokrat, ada yang bilang dari apa sih? Dari kelelawar kampret ini. Ada yang dari kita nggak jelas lagi. Di Salatiga ini ada satu grup yang namanya Sinergi Kota Salatiga. Itu namanya ekstremis Kristen. Maksud saya kaum radikal yang sangat anti dengan vaksin. Mereka sebut itu tanda zaman segala macam. Saya sering baca sih karena saya sebagai anggotanya. Tapi buat saya itu nggak penting hari-hari ini. Nggak penting. Kamu dan saya tidak pernah bisa merekayasa kapan Tuhan Yesus datang. Walaupun tanda-tandanya ada. Saya tadi share sama Pak Denny, tanda-tanda ada video. Sebagian kalian pasti sudah pernah lihat. Ada anak kecil, kalau nggak salah 3 orang, dalam tahun 2020 ini, mereka bernubuat. Itu persis seperti seperti ayat di kitab Yoel. Pada hari-hari terakhir katanya apa? Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, anak-anakmu akan bernubuat. Anak kecil 2 tahun. Enggak pasti diajarin, dia bilang, Aba ab. Kemudian dia sujud 3 kali. Tengah malam dia ketok pintu mamanya. Dia bilang, Aba ab. Dia lihat Tuhan. Karena dia tidak bisa menerjemahkan apa yang dia lihat. Kemudian ada 2 anak lagi. Mereka dapat vision dari Tuhan. Yes, saya percaya Tuhan memang akan segera datang. Tapi kita nggak tahu. Nah sekarang dia kasih kita tanda-tanda supaya engkau dan saya melek. Amin. Melek tahu ya? Melek itu. Gitu kan. Menceling gitu. Supaya engkau dan saya melek. Sadar, jangan sampai seperti yang saya lihat, kamu masuk ke pintu jalan aja, tiba-tiba di ujungnya kamu selesai. Nah Tuhan ajarkan ke saya, kita baca sama-sama ya. Kita buka Matius pasal 13. Matius pasal 13 saya bacakannya supaya cepat. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 3, dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur, dan kita semua tahu ayat ini. Menabur di tanah yang pinggir jalan, lalu burung makan, kemudian menabur lagi, jatuh di tanah berbatu-batu, kemudian menabur lagi, jatuh di tengah semak duri. Tapi sebagian di ayat 8 jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Yang saya bilang meleklah kita, bahwa Yesus bilang benih, artinya firman yang ditabur sama dia, bisa jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri. Yang Tuhan inginkan buat engkau dan saya, engkau menjadi tanah yang baik. Amin. Dan Tuhan inginkan engkau semua berbuah. Haleluya. 30, 60 atau 100 kali lipat. Murid-muridnya bingung. Muridnya tanya, maksudnya apa Tuhan? Ayat 11, Yesus ngomong, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ayat lain bilang, siapa yang memiliki akan ditambah-tambahkan,
Tapi siapa yang tidak miliki, yang tidak memiliki akan diambil. Itu hukum Tuhan, bukan hukum dunia. Terbalik. Jadi, kalau engkau dalam hidupmu seperti benih yang dilempar di pinggir jalan atau yang di tanah berbatu atau semak berduri, engkau tidak berbuah. Tuhan ingin engkau berbuah. Kita lihat di Lukas pasal 13. Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang punya pohon ara tumbuh di kebun anggur, dia datang untuk mencari buah dari pohon itu, tapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun, sudah 3 tahun aku datang mencari buah dari pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Tapi orang itu bilang, Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pagi ini, kalau ada dari kita yang belum berbuah, Tuhan ingatkan, bahwa engkau nanti potensi untuk ditebang. Dan hari ini, orang yang menjaga sebagai pengurus kebun, dia akan mencangkul tanah di sekeliling pohon itu, dia beri pupuk. Pupuk ini firman Tuhan yang kita tabur pada pagi hari ini. Amin. Paham? Kita balik ke Matius pasal 13. Murid-murid tadi bingung, Tuhan apa maksudnya? Yesus bilang, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kemudian Yesus ceritakan ayat 19. Simak. Waktu kita nggak banyak. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang apa? Kerajaan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datang si jahat. Jadi Yesus waktu memproklamirkan dirinya, pada saat melayani dia bilang, aku membawa kerajaan surga. Karena untuk itulah aku diutus. Untuk menyampaikan apa? Injil kerajaan surga. Banyak pengajaran hari-hari ini, termasuk teologi kemakmuran dan lain-lainnya, hanya sampai Injil Yohanes. Engkau dibaptis, terima Yesus, dan. Tapi Yesus enggak. Yesus bilang, aku datang setelah Yohanes. Oke, dan aku bawa Injil kerajaan surga. Yohanes adalah orang yang paling besar di dunia yang pernah dilahirkan oleh wanita. Betul ya? Ada firman Tuhan seperti itu. Tetapi yang terkecil dari kerajaan surga apa katanya? Lebih besar dari Yohanes. Jadi engkau dan saya diset sama Tuhan. Waktu Tuhan datang ke muka bumi ini, menyelamatkan kamu dan saya, mengorbankan dirinya dengan begitu rupa, supaya engkau masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu misi dia. Sekarang saya tanya, kamu dan saya tahu kamu masuk kerajaan surga. Kamu bilang, saya tahu kerajaan surga. Saya tanya, apa itu kerajaan surga? Kalau kalian tidak bisa jawab kerajaan surga, bagaimana kamu bisa masuk? Sorry. Perkataan saya agak keras. Ini bukan waktunya sekarang kita berlehe-lehe. Haleluya. Ini waktunya kita makan makanan keras. Ini udah waktunya engkau dan saya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Enggak ada waktu lagi untuk dunia. Amin. Kita boleh bekerja, kita boleh berbisnis. Lakukan apapun. Tapi dalam Tuhan tidak ada kompromi. Kalau engkau ingin hidup, kalau engkau ingin bertemu dengan Bapa, kalau engkau ingin mendapat perlindungan sepenuhnya dari Dia, waktu engkau berjalan, Dia ada di samping. Waktu engkau berusaha, Dia ngomong dalam engkau. Tuhan perintahkan saya di awal tahun, lu bantu satu orang istri pengusaha. Pak, saya udah, Bapak saya udah umur 64 tahun. Masa saya harus bantu? Saya udah nikmat di rumah. Pasang stroberi tiap hari, Bu. Saya urus stroberi, urus ikan saya. Sebuah kerjaan ladang saya kerjain. Saya beli tanah di Boyolali segala macam. Saya mau berusaha. Tapi Tuhan bilang,
satu orang istri pengusaha, tinggal di Solo. Sekarang saya 3 hari di Solo, balik ke sini. Ninggalin istri saya yang sendirian jomblo. Tapi saya lakukan itu untuk Tuhan. Orang bilang, "Meng, dengar suara Tuhan, lu tahu dari mana?" I don't care. Amin. Yang penting saya tahu, saya jalani, dan saya dapat damai sejahtera, itu saya lakukan. Dan saya tahu Tuhan berikan saya kekuatan. Enak buat saya. Nggak usah dipanjang lebari lagi. Jadi saya bilang ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu men-set kamu dan saya untuk masuk dalam Injil Kerajaan Surga. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu satu loh. God created heaven and earth. Saat itu surga itu bersatu dengan bumi di Taman Firdaus. Dia ciptakan manusia Adam dan Hawa serupa gambaran dia. Adam dan Hawa ada di dalam kerajaan Allah saat itu, kerajaan surga. Itu settingnya Tuhan semula. Dan dia tidak pernah tinggalkan rencananya. Walaupun dunia jatuh, dia tetap bawa Yesus Kristus, bawa lagi kerajaan surga. Supaya engkau dan saya ada di situ, di Firdaus. Semasih di dunia, bukan di surga. Amin. Kalian punya cita-cita masuk surga? Oh yes. Itu tempat di sana. Kalian bilang saya akan pergi surga. No, satu saat yang namanya Yerusalem baru akan turun ke bumi. Kalian gak ada di surga. Yerusalem itu ada di bumi. Itu tempat nanti kamu. Tapi sementara kamu ada di sini, bisakah saya masuk kerajaan surga? Oh bisa. Dan Tuhan inginkan hal itu terjadi buat engkau dan saya. Makanya dia datang bawa Injil kerajaan surga. Paham ya? Bapak Ibu paham? Saya udah teriak-teriak kayak ginian. Enggak dibayar sama Pak Denny. Coba kita baca lagi ya. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, firman tentang kerajaan surga tidak mengerti, datang si jahat merampas yang ditaburkan. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Terus ke ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, apa katanya? Dialah orang yang mendengar firman itu. Yang ditaburkan di tanah baik, saya percaya semua ini tanahnya baik hari ini. Amin. Semua yang hadir di sini adalah tanah yang baik. Kalau engkau tanah yang baik, engkau adalah orang yang mendengar firman itu, artinya firman kerajaan Allah yang saya sedang ngomongin saat ini, dan mengerti. Dan engkau berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Bagaimana Pak saya bisa berbuah? Oh, Yohanes pasal 15 jelas ngomongnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Buat saya itu terlalu gamblang. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Banyak orang bikin sulit. Tapi firman Tuhan itu sederhana. Karena Yesus juga sederhana datang ke dunia. Dia tidak membawa bahasa yang sulit-sulit. Dia ketemu orang miskin dengar, tahu, mengerti. Tapi orang-orang yang hebat itu malah dibuat tambah bingung. Bikin buku buat tambah bingung. Gak usah buku firman Tuhan ini aja. Amin. Katanya aku pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pondok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kuncinya cuman katanya engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus firman-Nya tinggal di dalam kamu. Gitu ya. Pak, bagaimana saya bisa tinggal di dalam Tuhan? Nah, Yesus waktu datang ke dunia, pada saat dia mendeklarasikan diri, saya datang diutus oleh Bapa untuk memberitakan kerajaan surga, apa yang dia lakukan setelah itu? Dia panggil murid. Betul ya? Yesus panggil muridnya. Artinya, engkau juga dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk masuk kerajaan surga melalui pemuritan. Amin. Saya nggak tahu tempat ini ada pemuritan atau tidak. Tapi kalau tidak ada harus dibuat. Pemuritan tentang apa? Pemuritan tentang kerajaan surga. Pernah nggak kita bahas Matius pasal 4 sampai 7 secara detail?
Itu khotbah di bukit, itu khotbah yang paling dahsyat dari Tuhan Yesus. Itu intisari kerajaan surga. Kupas itu. Biarkan jemaat itu paham. Kalau mereka mengerti, mereka akan kuat. Kalau mereka mengerti, mereka akan berbuah. Kalau mereka berbuah, jiwa-jiwa pada datang. Kok di tempat saya bisa sampai hampir 30 ya sekarang ya? Bukan dengan kekuatan kita. Kita cuma datang, berdoa, baca firman. Ngertinya juga masih sepotong kosong ya Don? Masih belajar saat ini. Tapi hati mereka itu terbakar oleh api Roh Kudus. Nah itu yang disenangi sama Tuhan. Pada saat ada api dari Roh Kudus datang disambut sama dia, Tuhan bawa. Orang yang seperti Dono bisa nginjili. Dia belum sekolah teologi, tapi dia bawa jiwa. Itu menurut saya luar biasa. Dan saya ditemukan sama 2 orang ini nih. Wong India, tapi nggak kayak orang India. Coba berdiri Pak Anglim sama Ibu Ting Pak. Nah ini orang India. Tapi kamu lihat ngomongnya nggak gini-gini. Dia lebih banyak mukanya orang Indochina. Dia orang dari timur laut. Ngapain dia datang ke Salatiga? Tuhan punya rencana, amin. Segala sesuatu. Saat orang dipanggil seperti Abraham, dia nggak tahu, dia jalan aja kemari. Ketemu kita. Nah sekarang kita boleh kerjasama, cari jiwa-jiwa. Dia bahasa Indonesia terbata-bata. Tapi dia pergi kemana-mana. Kemarin kita ketemu satu dukun di daerah Tingkir. Tiap hari dia masuk ke penyembahan Joko Tingkir itu loh. Botak orangnya. Kita lagi beresin tuh orang itu. Yang dikirim orang-orang yang kayak gituan. Yang gak jelas. Nah Dono ini dulu dukun palsu juga. Saya gak tahu ada jemaatnya ini yang paham dia gak. Saya bisa bawa lagi. Ntar ada yang namanya si Dipo yang sekarang ketua keamanannya Taman Kota. Itu orang bertobat, satu keluarga dibawa. Tuhan lagi kerjakan sesuatu yang buat saya mes. Saat ada hati yang mau terbuka, Tuhan dengar kita masuk ke dalam situ. Berbuah kau Leo, berbuah kau Dono, berbuah kau Sri, berbuah. Gak ada kata yang gak bisa di dalam Tuhan. Amin. Saat engkau mau hidup di dalam dia. Diam di dalam dia. Jadi murid. Saya tahu, oh ya Tuhan, saya murid waktu Tuhan panggil. Ayo sini anakku. Aku muridkan engkau. Aku muridkan engkau. Murid itu bahasa aslinya apa? Yunaninya matetes ya. Pengertian matetes itu, beliau dua-duanya ahli. Itu murid itu dalam bahasa Yunaninya matetes, itu bukan hanya sebagai murid, tapi juga pemagang. Jadi orang yang ikut Tuhan bukan hanya belajar di kelas, tapi dia magang. Kalau engkau magang, engkau akan praktek, betul ya? Tuhan Yesus bilang gini nih, setiap orang yang percaya bahwa orang itu ada di dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Amin. Itu kriterianya murid. Dalam perjanjian lama lebih bagus. Setiap orang yang mengaku dirinya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia harus memperlakukan dirinya seperti Yesus memperlakukan dirinya di muka bumi. Apa yang Yesus perlakukan dirinya di muka bumi ini? Ada kesombongan di situ, ada pahit hati, ada marah, ada benci, ada tipu? No. Yang ada kasih. Saya ngadapin orang-orang seperti ini pertama kali stres, Pak. Saya itu bukan punya hati gembala, tapi Tuhan bawa ke sana. Ini ibarat kayu, masih kasar. Ditemukan, jadi satu. Wih, haleluya. Pernah satu kali di grup, satu jemaat, itu bicara kasar sama saya, habis-habisan. Kalau mikirin diri, lu sopo, gua sopo gitu kan. Kalau mikirin nih, lu siapa, gua siapa. Yang perlu sopo. Kan dunia kan gitu ya. Lu siapa, gua siapa. Hah, lu siapa? Lu gak tahu gua. Tapi saya bilang, dengan kasih. Akhirnya dia sadar sendiri. Nah itu butuh proses.
Bisa gimana? Ya selalu kita jadi murid. Yesus bilang ikutlah aku dan belajarlah dari padaku. Waktunya udah habis. Ya Pak, saya baca firman Tuhan ini lagi sebentar. Jadi saya bilang tadi ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan itu men-set Adam dan Hawa ada di dalam kerajaannya. Nah, tadi saya belum tanya sama Bapak. Kerajaan Allah, kerajaan surga, dengan surga itu sesuatu yang berbeda, Pak. Surga itu adalah tempat. Tapi kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu adalah pemerintahan. Jadi kalau engkau masuk dalam kerajaan surga, engkau harus hidup dalam pemerintahan ilahi. Apa yang ada di dalam pemerintahan ilahi itu? Engkau tahu rajanya siapa? Artinya engkau harus taat sama raja tersebut. Amin ya. Tidak boleh membelot. Yang kedua, di dalam kerajaan pasti ada hukum. Betul ya? Benar ya? Ada hukum. Hukumnya apa? Hukumnya Tuhan dalam kerajaannya covenant. Perjanjian. Aku buat 2 pohon. Pohon apa satu? Di Firdaus ada yang tahu? Pohon, satunya pohon apa? Saya suka bagi-bagi pulsa loh ini. Ada 2 pohon, lu gak berlaku. Udah tahu ya. Jemaat 100.000, ada 2 pohon. Pulsa. Pohon apa? Ayo cepetan. Ini habis. Hah? Coba tunjuk tangan yang tahu. Cepeceng. Wallahu alam, cepeceng susah carinya. Kalau jual angkringan itu untungnya paling 2.000. Artinya Anda angkringan 100.000 bagi 2.000, 50 mangkok. Ayo, pohon apa? Batal, 1, 2, kamu gak berlaku. 1, 2, 3, ya udah uangnya buat saya buat makan ntar ya. Tuhan ciptakan yang namanya pohon kehidupan. Oke, yang satu lagi apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan misalnya, engkau gak boleh makan dari pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Itu covenant, gak boleh dilanggar. Nah, orang Kristen nih hari ini, yang saya bilang iman yang bisa sesat tadi, dia gak sadar, dia beriman, dia bertindak seperti dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan itu baik buat kita, tapi pengetahuan itu bisa membuat kita membelot dari Tuhan. Amin. Humanisme, itu dia pakai akal pikiran dia. Tuhan gak ingin engkau mengerti baik dan jahat dari pengetahuan. Baik dan jahat memang kita perlu tahu, tapi Tuhan gak mau sosnya itu dari pengetahuan. Dia ingin sosnya itu dari buah apa? Kehidupan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau engkau tinggal di dalam dia, engkau menerima makanan dari pohon kehidupan. Itu yang Tuhan mau, amin. Itu yang namanya covenant. Dengar ya, Tuhan bukakan ini semua. Jadi makan dari pohon kehidupan. Caranya gimana kamu jadi murid? Yesus bilang belajarlah daripadaku. Belajar daripadaku. Ikutlah aku setiap hari pikul salib dan sangkal diri. Saya tanya, setiap kita ikut Yesus tiap hari, tiap menit, tiap tahun, Natal, tiap minggu waktu ibadah, tiap komsel, apa kapan? Makanya banyak orang setelah dari gereja pulang ribut lagi. Itu sering tuh dulu. Saya juga dulu sering sama istri saya ngotot-ngototan. Tahu ya Bu, tambah tua, tambah kope. Saya kasih tahu loh. Kalau hidupmu gak diset dalam Tuhan, tambah tua, tambah kope. Tambah kope, bikin bentrok. Lu gak tahu gua, lu gak ngerti gua. Saya juga ngomong, lu juga gak ngerti gua. Gara-gara ngomong kecil gak ngerti berantem. Tapi kalau kita set pikiran kita nih, saya anggap kalian ini masih waras deh. Masih waras sekarang. Ayo set pikiranmu. Jangan sampai itu terbawa sampai engkau tua. Jadi sesuatu yang gak penting dianggap penting jadi ribut. Benar ya? Itu saya lihat tuh. Pertekan rumah tangga segala macam akan seperti itu. Nah ngerinya lagi kalau yang kayak gitu orang seperti saya yang masih kerja.
Berantem sama rumah, udah istri dulu langsing, sekarang langsung gitu kan. Sorry. Curhat. Intan juga udah mulai langsung. Nggak apa-apa. Inner beauty itu pasti lebih hebat. Amin. Iya, udah kayak gituan, terus berantem, nggak rasa happy, cari keluar. Di luar kan pasti punya sekretaris. Oh, saya juga banyak. Itu pasti kalau nggak kita hidup di dalam Tuhan, pasti engkau tergoda. Jadi perlulah kita untuk selalu ikut Tuhan setiap hari, pikul salib dan sangkal, belajar daripadaku. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan mendapat kelegaan. Bahasa Inggrisnya, kamu akan dapat istirahat. Seperti Tuhan Yesus, Allah, Bapa, waktu ciptain dunia ini. 6 hari dia ciptain, hari ke-7 dia bilang apa? Rest, sabat. Saat engkau ikut Yesus setiap hari pikul salib, sangkal diri, belajar daripada dia, bertindak seperti Yesus bertindak, engkau akan mengalami sabat dalam hidupmu. Amin. Beri tukang buat kemuliaan Tuhan. Yuk kita bangun dulu. Udah selesai Pak. Saya masih banyak. Tapi waktu jualah yang membuat kita harus berhenti. Tapi firman Tuhan nggak boleh berhenti, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi. Saya kalau sama si Mbak itu ya, saya boleh minta satu lagu Pak sebelum itu. Waktu dulu tahun berapa waktu masih ada Pak Wahyudi, terus acara Natal, beliau tuh nyanyilah satu lagu loh. Tentang apa Bapak ya? Kayak tadi lagu. Kamu ingat gak? Lagu itu lagu kuno gitu, lagu kuno. Tapi cerita tentang Bapak. Gak ingat? Aduh, sayang. Saya harusnya siapin dari rumah. Ntar setelah saya nyanyi, tadi lagunya baru ingat. Jadi kita bikin ibadah yang kedua. Ya silakan Pak nyanyi. Lagu apa? Kita nyanyi belum pernah ada ya. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau memuliakan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Yes. Mari kita angkat tangan kita. Kau kagumi Yes. dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
Bapak, isi hatimu telah hamba sampaikan Tuhan, bahwa Engkau menghendaki setiap umatmu yang ada di tempat ini untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Ikut dalam covenant-Mu ya Bapak. Yes. Sehingga mereka sungguh dapat menikmati kehidupan bersama dengan Engkau. Amin Tuhan. Engkau menghendaki mereka untuk memakai kuk yang Kau pasang. Supaya mereka mengiring Engkau, belajar daripadamu, menerima kelegaan ya Tuhan. Amin. Engkau yang menanggung semuanya untuk kami. Ya Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh taat akan kehendak-Mu, Ya Tuhan. maka mukjizat-Mu akan terjadi dalam Amin. kehidupan Yes. kami. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk memprotek kami, melindungi Amin. kami, menjagai kami, Amin. memberkati kami, Ya Tuhan. menghidupi setiap keluarga kami ya Yes. Tuhan. Amin. Kami percaya akan hal-hal supranatural yang dunia bilang tidak mungkin, tapi bersama-Mu kami mungkin untuk Amin. melakukan segala Ya. perkara. Yes. Tuhan, berikan api-Mu pada setiap jemaat di tempat ini tak terkecuali ya Tuhan. Ya Tuhan. Biarkan mereka belajar dan mulai berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Ya Tuhan. Itu akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar mereka untuk menjadi murid-murid-Mu ya Bapa, Amin. yang setiap saat mengiring Engkau, belajar firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu. Amin. Hamba urapi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Dalam kami, nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami. Di tengah-tengah wabah yang ada, Engkau menjagai kami, sehingga hari ini kami boleh datang di bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh membesarkan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan yang luar biasa. Untuk kami boleh berbuah-buah di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tetapi Tuhan, Engkau akan memberikan janji-Mu kepada kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami seorang diri. Engkau ada bersama kami, sehingga kami boleh bercerita, kami boleh bersaksi kepada banyak orang bahwa Engkau ada untuk kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami sampai hari ini. Untuk kami boleh bercerita kepada mereka, bersaksi kepada mereka. Engkau mengasihi kami Bapa, Engkau melindungi kami. Untuk itu Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam setiap pergumulan mereka, Engkau lawat mereka. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan secara khusus. Amin. Untuk kami boleh menghadapi semuanya ini dengan tetap berharap kepada Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Bapa, Engkau lawat mereka. Karena situasi wabah yang ada, mereka yang kehilangan mata pencaharian Tuhan, Engkau buka jalan. Amin. Kami tahu ada banyak pergumulan di tengah-tengah kami, tetapi kami percaya iman kami meneguhkan kami. Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami, kebutuhan kami.
Sehingga setiap orang, ada banyak orang boleh melihat bahwa orang-orang yang percaya kepadamu diberkati di dalam Engkau. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu. Dan tak lupa kami juga berdoa bagi tim pengembalaan di tempat ini. Engkau urapi mereka berlebih-lebih lagi, bertambah-tambah lagi. Sehingga mereka Tuhan pakai untuk menguatkan, untuk meneguhkan sidang jemaat-Mu yang ada. Sehingga ada banyak jiwa boleh kembali datang kepada Tuhan di tempat ini. Mencari hadirat Allah, rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami yang saat-saat ini tetap masih menghadapi ada banyak bencana yang terjadi. Baik di udara, di darat, di laut. Saat ini ada banyak orang-orang yang percaya kepadamu, berseru kepada Tuhan. Mereka yang terdampak dengan semua yang terjadi. Bapak, kami berdoa bagi mereka. Kalau Engkau melawat kami, Engkau juga melawat mereka. Kami melihat ada banyak orang-orang percaya. Mereka yang ada di pengungsian-pengungsian. Mereka berdoa dan memuji Tuhan tiada henti. Memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka saat ini Tuhan. Engkau melawat mereka juga. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden dengan seluruh jajaran yang ada. Untuk mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Untuk mereka memiliki hati yang tetap takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang ada, itu juga datangnya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati sekali lagi bangsa kami, bahkan kota ini. BKGS yang ada, Engkau pakai menjadi saluran berkat. Bagi anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Bapa. BKGS yang ada, Engkau pakai untuk mereka boleh bekerja sama bergandengan tangan mengatasi wabah yang ada ini Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menjagai kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyerahkan harapan kami hanya kepada Tuhan yang hidup. Juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kehadiran-Mu, pesan-pesan-Mu yang mengingatkan, menegur, membawa kami boleh melakukan apa yang seperti Kau inginkan Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Jadi berkat dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Tuhan. Berkati dalam keluarga Tuhan, segala usaha yang ada. Terima kasih, kalau sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tetap terus merindukan pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu Tuhan untuk hidup kami boleh diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.